Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Saya bersyukur saya masih bisa diperkenankan untuk membagikan Pemuridan Online di dalam hari-hari ini, karena hari-hari ini menjelang banyaknya aktivitas yang libur, banyaknya aktivitas yang berhenti. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian masih bisa bersama-sama dengan kami di sini untuk mengikuti Pemuridan Online menjelang akhir dari tahun 2020 ini. Dengan sukacita Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 ini yang akan kita akhiri, kita masih menikmati hadirat Tuhan, kita masih menikmati kebaikan Tuhan. Dan mari kita jelang 2021 ini dengan pengharapan, dengan iman yang mengandalkan Tuhan, dengan iman yang masuk ke dalam kepenuhan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita membahas tentang dua tahapan iman. Apa yang dimaksud dengan dua tahapan iman pada saat ini? Barangkali kita butuh iman yang besar, barangkali untuk mencapai hal-hal yang besar kita butuh iman yang besar. Memang betul, untuk mencapai hal-hal yang besar kita butuh iman yang besar. Namun, apakah demikian? Nah, nanti kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan bila Bapak dan Ibu sekalian diberkati oleh acara ini, silakan membagikan kembali acara ini di Facebook Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya saudara, teman, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang Bapak Ibu sekalian kasih bisa mendapatkan berkat dari acara ini. Baik, dalam beberapa waktu, saat lagi saya akan mulai acara ini dengan segera. Sebelumnya saya akan membagikan acara ini kepada teman-teman saya. Mohon maaf saya nggak bagikan ini ke semua orang. Tidak sempat maksudnya. Karena saya masih mengundang-undang semua orang sementara HP-nya dipergunakan untuk siaran online. Dalam waktu beberapa saat lagi acara ini akan saya mulai, Bapak Ibu sekalian, dan silahkan beritahu segera teman-teman Bapak Ibu sekalian, terutama yang di grup, untuk masuk acara ini dengan segera. Saya akan juga mengundang di akun Facebook saya yang satu lagi, untuk semua teman-teman di Facebook saya yang satu lagi bergabung dengan segera di acara ini. Dalam waktu beberapa saat lagi akan saya mulai acara ini, dan kiranya Bapak Ibu sekalian diberkati. Baik. Ya. Ya. Baik. Dua tahapan iman ya. Judul hari ini saya akan bahas tentang dua tahapan iman. Baik. Saya akan segera mulai acara ini. Siapkan kertas atau jurnal pribadi Bapak Ibu sekalian, dan juga Alkitabnya, dan juga alat tulis. Mari kita saat teduh bersama-sama pada malam hari ini. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur menjelang akhir tahun 2020 ini Kau berikan begitu banyak anugerah kasih karunia. Kami diperbolehkan untuk melihat cara pandang-Mu, cara-Mu bertindak lebih lagi dan lebih lagi Bapak. Biarlah semua hikmat pengertian pewahyuan Kau ajarkan kami, hingga kami mempunyai rencana rancangan yang sama persis dengan Kau. Dan Kau Bapa, penuhkanlah kami dengan sukacita-Mu. Dan Tuhan Yesus, silakan Kau penuh dalam diri kami, mengajar hal-hal yang belum pernah kami dengar, firman-Mu, kebenaran-Mu menghidupkan kami semua, hingga kami serupa dalam segala hal ke arah Engkau. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami setiap dari kami mendengar pengajaran ini, beroleh anugerah untuk mengerti segala sesuatu oleh iman yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari Roh Kudus, kuduskan kami, hingga kami benar-benar menerima apa yang baik yang dari Tuhan Yesus dan Allah Bapa sepanjang pertemuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, dua tahapan iman. Perlu iman dalam segala hal, Bapak Ibu sekalian ya.
Dan segala sesuatu yang datang dari Tuhan hanya dapat kita peroleh melalui iman. Tanpa iman, tak seorang pun berkenan di hatinya. Karena iman kepada Yesus, orang disembuhkan olehnya dan memperoleh keselamatan. Semua hal indah yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia hanya akan terjadi kalau seseorang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi kita mengerti bahwa di dalam iman itu sendiri ada berbagai macam hal-hal yang indah. Namun pada faktanya ada orang-orang yang gak sampai kepada iman itu, justru mereka melawan Tuhan dengan cara-caranya sendiri, dengan cara pikiran-pikirannya yang mereka pikir masih benar. Iman yang seperti itu mungkin ada kalanya iman yang berhasil. Iman yang berhasil itu belum tentu datangnya dari Tuhan. Karena iman yang dipunyai oleh manusia dengan iman sebesar itu mencapai hal-hal yang besar bisa saja tidak mendasarkan imannya kepada perkataan Tuhan. Tidak beroleh dari rancangan-rancangan Tuhan, dan seseorang mempunyai rancangan sendiri dan dia berhasil. Dia punya imannya sendiri untuk mencapai keberhasilan demi keberhasilan itu. Namun apakah itu yang dimaksud dengan iman yang kita bahas pada sore hari ini? Tentu saja kita mesti mempunyai batasan yang jelas. Iman dalam kerangka apa dan iman menuju ke arah di mana, ya. Nah, rupanya di dalam hal-hal yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia itu diperoleh lewat iman. Dan seseorang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan mencapai hal-hal yang dijanjikan oleh Allah itu. Dan di dalam iman itu pula orang-orang yang beroleh jarak dengan Tuhan. Orang-orang yang mempunyai dosa-dosa di masa lampau, orang-orang itu diampuni dan orang-orang itu bahkan disembuhkan. Mari kita lihat ayatnya di Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Di Lukas 5:20, di dalam Alkitab Injil yang lain tentang masalah dan tentang kejadian yang sama. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Kalau di dalam Markus 2 ayat 5, Yesus berkata kepada satu orang yang digotong oleh 4 orang yang ada di atap satu rumah, digotong naik ke atas, Bapak Ibu sekaliannya, karena rumahnya penuh dengan orang. Yesus masuk ke rumah itu sedang melakukan penginjilan gitu misalnya, dan ternyata di rumah itu saking banyaknya orang, 4 orang ini mengetahui bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka bawa temannya pergi ke rumah itu, naik ke atap rumah, dan atap rumah itu dibongkar. Lalu dari atas atap rumah yang dibongkar itu, 4 orang temannya ini mengulurkan dengan kain, ya, kalau digambar-gambar ya, mengulurkan temannya ke rumah, di tengah-tengah rumah di mana Yesus membicarakan sesuatu kepada banyak orang. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, iman yang menggotong mengotong temannya yang sakit dan lumpuh itu, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Mungkin ketika kita melihat ayat ini banyak yang mengira, oh, orang yang lumpuh itu ternyata banyak dosanya. Hal ini rupanya mungkin menjadi suatu perkara-perkara yang ada terjadi di dalam keseharian kita. Kalau ada perkara sakit penyakit, kemungkinan besar dari dosa-dosa dari masa lampau, Bapak Ibu sekalian, ini bisa seperti itu. Tapi yang ditekankan oleh Tuhan pada malam hari ini lewat ayat itu, 4 orang itu besar imannya dan melihat orang lumpuh itu. Lalu kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Dosa-dosamu sudah diampuni." Jadi apakah benar ada kaitannya orang lumpuh dengan banyak dosanya? Tuhan Yesus mungkin punya pandangan seperti itu. Tapi di dalam ayat yang selanjutnya, di Lukas 5 ayat 20,
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Jadi kalau ternyata yang lumpuh itu akibat dosa, maka ia lumpuh. Bagaimana dengan 4 orang yang menggotong temannya yang sakit lumpuh itu? Toh 4 orang yang menggotong temannya itu mereka nggak lumpuh. Dan dosa-dosanya pun diampuni oleh Tuhan. Barangkali kita harus mengerti ya, bahwa iman seseorang datang kepada Tuhan, membutuhkan jamahan lawatan Tuhan, bukan cuma pengen sembuh, tapi betul-betul Tuhan membutuhkan hal yang lain, yaitu dosanya diampuni oleh Tuhan. Mungkin kita punya agenda soal bagaimana masalah kita cepat terselesaikan. Mungkin kita punya pergumulan, ingin punya jawabannya. Mungkin kita punya rencana-rencana yang belum dibereskan. Mungkin kita punya kekhawatiran, kita punya yang namanya batasan-batasan. Kita nggak bisa melakukannya. Dan kita berdoa. Dan tahu nggak, Tuhan ternyata menjawabnya dengan perkataan, "Dosa-dosamu sudah diampuni." Rupanya dosa ini adalah batas antara manusia dengan Tuhan. Meskipun Tuhan datang kepada orang berdosa dan orang-orang berdosa itu menerima Tuhan dan menerima setiap hal yang baik dari Tuhan. Meskipun tampaknya orang berdosa tersebut mungkin masih punya banyak hal-hal yang banyak perlu dibereskan dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang dan kemudian mereka berlutut di depan Tuhan, mereka mempunyai hidup yang diperbaharui. Tuhan melihat lebih jauh dari sekedar pertobatan, dan dosa-dosa yang lampaunya itu betul-betul dilupakan oleh Tuhan. Tuhan melihat masa depan seseorang. Dan ketika kita lihat 2 ayat ini yang kita baca barusan, rupanya kita ngebahas soal orang sakit kemudian datangnya dari dosa-dosa yang banyak itu, bukan? Tapi datang kepada Tuhan, dengan kita datang kepada Tuhan, kita butuh Tuhan. Tuhan justru menghapuskan batasan dia dengan orang-orang yang datang kepadanya. Dan Tuhan tahu persis kalau kita mempunyai batasan datang kepada Tuhan, karena di dalam kita terlalu banyak tuduhan dan dakwaan yang merintangi kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ternyata ini yang jadi masalahnya. Batasan-batasan kita datang kepada Tuhan. Adanya begitu banyak hal yang kita mungkin tertuduh, terdakwa, kita merasa banyak dosanya. Tapi Tuhan datang kepada kita justru pada saat kita masih berdosa. Tuhan melawat kita justru pada saat kita masih berdosa. Justru kepada orang-orang yang merasa baik-baik saja. Mereka berpikir mereka nggak butuh Tuhan. Bahkan mereka kemudian mengkritik pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian mengerti ya, kalau ternyata kita sedang dipulihkan oleh Tuhan, kita butuh Tuhan untuk menghilangkan batasan-batasan itu dengan Tuhan. Jadi Tuhan datang dengan sungguh-sungguh melepaskan pengampunan. Tuhan sungguh-sungguh datang untuk meniadakan jarak dengan manusia. Bahkan Ia mau tinggal di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita sepenuhnya. Yang perlu kita harus lakukan adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk Ia mengatur kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang sedang kita bahas. Adanya iman, 2 tahapan iman ini kalau kita mengerti. Iman yang besar itu memang dibutuhkan untuk hal-hal yang besar. Entah itu kesembuhan, entah itu masalah finansial, masalah kesehatan, memang butuh iman yang besar datang kepada Tuhan, dan memang kita butuh iman yang besar itu. Tapi tidak cukup di situ, karena ada 2 tahapan iman yang besar, dan kemudian yang satu lagi nanti kita akan bahas. Ternyata tidak hanya iman orang lumpuh itu yang mendapat pengampunan akan dosanya, tetapi sahabat-sahabat si lumpuh, yakni orang-orang yang menurunkan orang lumpuh itu lewat atap, juga mendapat pengampunan dosa karena tindakan iman mereka. Iman dalam darahnya membuka jalan pendamaian dengan Allah. Itu ternyata ya, iman di dalam darah Yesus ternyata membuka tabir
membuka jalan pendamaian dengan Bapa. Dan dengan itu semua anugerah berlimpah-limpah boleh kita ambil. Asal tiada jarak antara kita dengan Allah oleh darah Yesus, oleh hidup Yesus. Kita yang mengundang Yesus masuk ke hati kita dan kemudian darahnya membuat kita beroleh hidup, beroleh pendamaian dengan Allah. Maka beroleh juga berlimpah-limpah anugerah. Kita boleh menikmati dan mengambilnya satu demi satu dengan iman juga. Janji-janji yang paling mustahil pun akan dapat kita peroleh melalui iman. Jadi iman ini adalah rangkaian atau penyambung kita dengan Allah. Yesus datang untuk membuat kita terhubung dengan Bapaknya. Satu hal yang bisa membuat kita terhubung dengan Bapa adalah lewat hidup, lewat darahnya. Jadi betul ketika orang Kristen menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kemudian Tuhan Yesus mengganti semua hidup kita. Kalau kita betul-betul mau diubahkan oleh Tuhan. Dan iman ini bukanlah suatu iman yang kita kerjakan dengan kekuatan kita. Tapi iman ini diberikan oleh Tuhan begitu rupa agar kita benar-benar mengerti iman ini adalah berupa karunia yang datangnya dari Tuhan, pemberian. Kita menjadi orang Kristen nggak menjadi orang langsung percaya begitu saja kepada omongan Tuhan, kepada rencana Tuhan, kepada jalan-jalan Tuhan. Kita masih mengupayakan kekuatan kita sendiri, kita masih mengupayakan kemampuan kita sendiri. Tetapi kalau kita betul-betul mengerti bagaimana hidup dalam anugerah itu, kesempatan demi kesempatan itu bisa dibukakan kalau kita memperoleh hubungan dari Tuhan lewat imannya. Jadi iman itu apa? Iman itu pertama-tama bukan kemudian kita berpuasa, kemudian kita berdoa, sungguh-sungguh lalu iman muncul seketika begitu, enggak. Tetapi hal yang pertama yang perlu kita terima adalah iman di dalam darahnya. Karena iman di dalam darah membuka jalan pendamaian dengan Allah. Ini yang paling penting, ini adalah karunia. Dan dengan pendamaian dengan Allah itu kita beroleh anugerah pemberian berlimpah-limpah. Juga setiap janji yang dinyatakan oleh Tuhan setiap hari. Bahkan yang paling mustahil sekalipun. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi kita belum mendapatkannya. Tapi ketika Tuhan mengatakannya terlebih dulu kepada kita, kita sudah menerimanya di dalam hatinya Tuhan dan pasti akan dikenapinya. Kalau kita mendapatkan, diri kita berhak untuk memperolehnya secara penuh. Dengan apa? Dengan mempertahankan iman itu hingga tergenapi. Bapak sekalian ya. Kita lihat di Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kita dulu belum mencapai iman seperti ini, kita masih melakukan hal-hal yang kita pikir baik, kita pikir masuk akal, kita pikir kita perlu berusaha, gitu ya, kita perlu lakukan yang terbaik yang kita bisa kita lakukan, mungkin gitu ya. Dan ini ternyata Tuhan biarkan kita mengapung dalam anugerah Tuhan. Enggak langsung dihukum, enggak langsung berdosa gitu, enggak. Di dalam status kita masih berdosa dan masih salah jalan itu, Ia kemudian membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dulu pada masa kesabarannya. Ia sabar untuk kita kemudian memperoleh jalan pendamaian itu. Jalan pendamaian lewat iman, iman kepadanya. Mempercayai apa yang Tuhan katakan, baik lewat Alkitab maupun lebih baik lewat perkataan remanya di hati kita. Dan yang paling kita harus mengerti adalah iman di dalam darahnya, iman di dalam hidupnya. Galatia 3:22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudaraku, memang tidak gampang percaya kepada Tuhan.
Dengan apa yang kita punya belakangan-belakangan ini, kekhawatiran, kecemasan yang semakin mencengkeram kita. Tapi justru itulah kemudian kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Kita kemudian ditekan, kita kemudian dihimpit, kita kemudian merasa depresi. Kita mungkin berteriak minta tolong kepada Tuhan, tapi belum ada jawaban. Tetapi di tengah-tengah keterpurukan kita itu mungkin kita ada di tingkat yang paling bawah rasanya gitu ya. Kita kemudian diberikan pengertian di dalam tekanan yang demikian besar itu. Kita mulai melihat tangan Tuhan yang terulur kepada kita untuk menarik kita dari lumpur yang menghisap kita masuk ke dalamnya. Kemudian kita mengerti bahwa di dalam iman berupa pendamaian di dalam darah Yesus. Jika kita percaya, jika kita membangun hubungan dengan Tuhan yang berinisiatif, membangun hubungan kita lebih dulu dengan kita, bahwa Ia dengan segala inisiatifnya itu hendak mengangkat kita masuk ke dalam rencananya. Kita tidak akan dibiarkannya menjadi orang-orang yang jatuh begitu saja dan kemudian tergeletak dan kemudian sial begitu saja, tidak. Karena di dalam itu semua Tuhan mengajarkan iman di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus itu ketika kita punya iman itu janji diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi ketika Tuhan bangun hubungan dan Tuhan sedang mengulurkan tangannya, maukah kita meresponnya? Maukah kita kemudian menjadi orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Agar kita mengerti ini, kita kemudian terlebih dulu masuk di bawah tekanan, masuk di bawah himpitan, masuk di bawah yang namanya stres yang kita kenal sekarang ini. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian lama kita mengerti di dalam Ulangan 8 bagaimana orang Israel berjalan di padang gurun, mereka mengikuti pimpinan Musa, mereka mesti memakan hal-hal yang disediakan oleh Tuhan, dan yang disediakan Tuhan itu sebetulnya buat mereka mungkin jadi bosan, hal-hal yang membuat orang-orang Israel menjadi kemudian teringat kembali ketika mereka ada dalam perbudakan, dan kemudian mereka mungkin menolak makan yang disediakan oleh Tuhan berupa makan mana ya. Tapi sebetulnya yang Tuhan ajarkan itu bukan semata-mata hal yang membosankan. Bukan semata-mata yang membuat orang itu akan terjatuh dan bosan lalu stres. Bukan seperti itu. Sebetulnya di dalam perjalanan di dalam padang gurun itu Tuhan memberikan satu pelajaran yang penting. Bukan stresnya, bukan tertekannya, bukan himpitannya, bukan hal-hal yang kemudian membuat kita makin jauh dari Tuhan dengan penderitaan kita. Tuhan tuh memberikan tanda kutip penderitaan bukan untuk membuat kita kemudian semakin terpuruk, tidak, agar kita rendah hati dan lemah lembut lewat pelajarannya itu. Kalau kita baca di Ulangan 8 ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ingat, sebelum kita masuk ke dalam masalah, Tuhan sudah ngomong dulu. Itu Ia lakukan kepada bangsa Israel, bangsa yang dikasihinya. Dan sebetulnya bila Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku peka, sebelum kita masuk di dalam hal yang tidak menyenangkan itu, Tuhan sudah mempersiapkan firman-Nya. Namun kita mesti mengerti pelajaran berikutnya adalah bagaimana respon kita.
kemudian ketika memasuki hal-hal yang tidak mengenakan itu, kemudian apa yang diinginkannya, yaitu tentang kerendahan hatian. Dan kemudian kita mesti tahu dan sadar apa yang muncul di hati kita. Pencobaan-pencobaan itu kemudian Tuhan mengetahui akan sampai di mana. Tapi kita mungkin nggak tahu kita sampai di mana kekuatan kita. Oleh karena itu, Tuhan bukannya iseng ingin tahu apa yang akan muncul di hati kita. Enggak, Dia udah tahu. Cuman kita belum tahu isi hati kita seluruhnya. Mungkin masih ada ketidakpercayaan, mungkin ada satu hal kebimbangan, kekhawatiran. Kita perlu ditundukkan kepada hal-hal yang membuat kita lebih rendah hati dan lemah lembut kepada Tuhan. Dan salah satunya adalah lewat masuk ke padang gurun yang hanya dengan pemeliharaan Tuhan saja bangsa Israel ini bisa memegang tangan Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 3 dibilang gini, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau kita mengerti pelajarannya yang sedang Tuhan ajarkan itu bukan soal keterpurukan, bukan soal masalah, tapi tentang kerendahan hati, tentang bagaimana kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang diucapkan Tuhan, dari rema. Dan kalau lihat dalam ayat 4-nya, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Bapak Ibu sekalian, begitu dekat hubungan Tuhan dengan kita. Begitu dekat bahwa Tuhan menganggap kita adalah bagian dari dirinya. Kita dianggapnya sebagai anaknya. Luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Sementara di dunia ini membuat jarak, Tuhan-Tuhan atau Allah-Allah kecil membuat jarak dengan segala macam hal-hal yang harus diperbuat untuk menyenangkan mereka. Tetapi Tuhan datang untuk mengajari setiap orang-orang yang mendekat, dan kemudian diajarinya lemah lembut, rendah hati, dan menerima makanan rema, seperti seorang bapa yang mengajar anaknya. Bapak dan Ibu sekalian mengerti hal ini kalau Bapak dan Ibu sekalian mempunyai bapak atau seorang bapak-bapak. Bagaimana seorang bapak itu mengajari anaknya? Tidak mungkin bapak mengajari anaknya pada hal-hal yang mengerikan, kepada hal-hal yang membuat anaknya itu diajari sesuatu untuk kemudian dirugikan, mengalami kecelakaan. Tidak. Ada pengajaran yang memang betul-betul diberikan berupa pendisiplinan, tapi bukan untuk mengadakan kecelakaan, untuk mengadakan yang namanya menjauh dari hubungan antara anak dengan ayah. Lebih lagi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, lebih lagi Allah kita. Ia kemudian mengajari kita seperti Ia mengajar dari Bapa kepada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses yang perlu kita harus hadapi, proses ini adalah proses yang wajar sebetulnya. Hanya kemudian di dalam hati kita yang membuatnya menjadi nggak wajar. Kita masih membutuhkan yang namanya mungkin hidup dengan pandangan-pandangan sendiri. Hidup dengan cara pandang sendiri, dengan cara pikir sendiri, dan kita mungkin berdoa kepada Tuhan, kita ngatur Tuhan. Gitu ya. Nah, ini menjadi batasan. Ini menjadi batas antara kita dengan Tuhan. Kita bukannya meminta Tuhan memegang kendali penuh, dan
kita bukannya orang yang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kita dengan segala keberadaan diri kita, dengan segala apa yang kita punya, minta diberkati oleh Tuhan. Ini yang menjadi masalahnya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, belum lagi ada pula kita mengenal bahwa iman dapat mengatasi racun atau kuasa guna-guna atau klaim roh jahat atas makanan. Atau bahkan lebih keras lagi, iman mengangkat seseorang keluar dari status orang berdosa. Ini iman. Ini iman yang sedang kita pelajari. Bagaimana kemudian murid-murid Tuhan Yesus yang kemudian ada beberapa, hampir semua ya kecuali Yohanes, mereka mati semua. Apakah mereka orang-orang yang gak beriman? Beriman. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 11, ada kalanya mungkin orang-orang perjanjian lama gak sampai di iman yang mereka ingin peroleh. Oke. Kalau kita lihat di Ibrani 11, kalau ternyata mereka ada yang diejek, ayat 36 ya, Ibrani 11:36. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kemudian dunia mereka ini menggembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Ini iman yang mereka pegang ternyata nggak sampai. Mereka digergaji, mereka dibunuh, mereka dipenjara, mereka berpakaian kulit domba, kulit kambing, menggembara di padang gurun. Mereka nggak seperti orang-orang kebanyakan yang kemudian menerima mereka menerima hal-hal yang baik yang dari Tuhan seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi ada dari mereka yang digergaji, dibunuh dengan pedang. Apakah iman mereka nggak sampai? Sampai kepada apa yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun tampaknya menurut dunia mereka menjadi orang-orang terkutuk, tapi mereka sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mengapa? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mereka pada akhirnya masuk ke dalam kesempurnaan itu. Jadi hal yang pertama yang perlu kita pelajari di sini, perlu kita ingat adalah iman masing-masing seorang itu bukan iman korporat. Iman yang mengandalkan orang lain, iman yang mengandalkan tumpangan tangan doa seseorang, iman yang mengandalkan ditransfer iman dari orang lain. Enggak seperti itu. Iman setiap orang rupanya bergantung dari bagaimana cara ngikut Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan akhirnya, pada hasil akhirnya enggak bisa dibandingkan satu dengan yang lain berhasil atau tidaknya. Suatu kali kelak kita akan mengerti dan kita akan lihat sama-sama mana anak-anak Allah yang kemudian memperoleh upah dari apa yang mereka kerjakan di muka bumi ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian mengerti ya, bahwa sekarang kita belajar ini secara pribadi bagaimana kita berjalan dengan Tuhan dan menerima apa yang baik dari Tuhan itu. Kemudian membuat kita hidup di dalam rencana Tuhan yang benar-benar. Nah, kemudian kita lihat, jadi iman itu apa? Iman adalah sikap percaya kepada apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ia berada di daerah dosa terus-menerus. Kecenderungan hatinya terus-menerus ke wilayah dosa. Itu manusia kebanyakan pada umumnya. Untuk keluar dari daerah dosa ini, kita harus percaya akan karya penebusan Tuhan Yesus yang telah membayar dosa kita seluruhnya dan memberi status baru sebagai anak-anak Allah.
Dan hidup selanjutnya harus terus berjalan dalam iman kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada semua kebenaran yang ajarkan dengan tidak bimbang. Kalau keluar dari iman seperti itu, kita berada atau jatuh di daerah dosa lagi. Nah, diingat ya, iman itu membuat kita kemudian berpegang tangan kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kita dituntun oleh Tuhan. Meskipun ada kalanya masuk ke dalam wilayah yang gak enak, tapi ingat, ke wilayah yang gak enak itu tujuan akhirnya kita dibuat lebih rendah hati kepada apa yang Tuhan katakan, dan kita lebih percaya kepada apa yang Tuhan ajarkan. Sebetulnya itu Bapak Ibu sekalian, materi dasarnya itu agar kita lebih percaya kepada firman yang menghidupkan kita. Dan inilah kemudian yang kita lihat dan kita mengerti mengapa nabi-nabi perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama dengan hati mereka yang sebetulnya dengan penuh pergumulan ikut Tuhan, toh mereka sampai di iman mereka untuk menjadi orang-orang yang kudus, gitu ya, menjadi orang-orang yang diselamatkan di hari Tuhan datang kepada mereka. Mengapa? Karena mereka percaya betul dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Pak, di perjanjian lama kan bukannya mereka bertemu dengan Tuhan secara langsung, Pak, muka dengan muka. Ada yang tidak. Ada yang benar-benar betul-betul percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, adanya sikap, adanya satu respon bagaimana kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Meskipun orang lain mungkin menegur kita, atau mungkin orang lain mungkin bilang kita aneh, bilang kita hal-hal yang tidak wajar. Tapi kalau kita dibangun oleh perkataan Tuhan secara pribadi, kita dibangun oleh perkataan Tuhan itu memang tidak secara korporat. Tidak ada iman yang secara korporat digabung semuanya sama takarannya gitu, tidak. Maka kita mesti mengerti bahwa tuntunan Tuhan itu sebetulnya membiarkan kita tetap ada dalam anugerah Tuhan. Meskipun berbagai kelemahan-kelemahan masih ada, tapi itu bukan satu pokok yang harus dipikirkan oleh kita terus-menerus. Tuhan akan ajarkan dan Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian-pengertian bahwa itu kemudian mesti ditanggalkan. Begini bukan masalahnya soal dosa membunuh gitu ya, atau dosa berzina, bukan. Suatu hal norma-norma yang kita pikir baik, yang masih kita pikir itu nggak ada apa-apa, masalah apapun. Tapi buat Tuhan masalah dan itu tidak baik. Itu yang saya maksudkan. Dan di dalam perjalanan kita dengan Tuhan yang begitu, cara pandang, norma, cara berpikir, tabiat yang mungkin kita masih punya, kita pikir baik-baik saja. Tapi yang nggak sesuai dengan Tuhan, semuanya dikikis habis. Dan kita mendapatkan anugerah selama kita berjalan dengan Tuhan seperti itu. Asal kita benar-benar fokus berdasarkan iman. Lihat ini, Roma 14 ayat 23. Tetapi siapa saja yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak Ibu sekalian, lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan mesti kita lakukan berdasarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan itu lakukan dengan setia, apapun itu. Nah, bagi orang-orang yang kemudian sudah melesat jauh di sana gitu ya, menjadi imannya kuat sekali, berhadapan dengan orang-orang yang menurut iman yang kuat itu imannya masih lemah gitu ya. Kemudian orang yang lemah itu jangan diejek, jangan kemudian ditertawakan karena mereka masih belajar tentang iman. Bagi kita yang mempunyai iman yang semelesat itu, kita masih menghargai dan kita masih menyeimbangkan bagaimana iman yang kita punya membuat orang-orang yang di bawah itu misalnya ya, orang-orang yang masih bertumbuh itu tidak ragu dan tidak bimbang dengan imannya masing-masing. Dan saya mau mengatakan bahwa ketika kita yang mempunyai iman sebesar itu,
kita pun kelak akan belajar kembali seperti iman menjadi anak kecil. Iman yang dituntun oleh perkataan Tuhan. Wah Pak, jadi selama ini saya atau kami semua nggak dituntun oleh perkataan Tuhan. Bisa jadi belum sepenuhnya. Karena kalau kita betul-betul iman yang dituntun oleh Tuhan secara sempurna, kita akan mengetahui dan rela untuk melepaskan apa saja yang kita mungkin masih punya dan kita mungkin masih terikat di dalamnya. Apapun itu yang membuat standar kepenuhan Kristus masih belum tercapai dalam hidup kita. Apapun itu. Jadi kita masih merelakan iman yang dibangun oleh Tuhan sendiri, Tuhan yang menyempurnakannya dengan Tuhan yang ngambil alih dari hidup kita, yang benar-benar membawa kita ke sana. Dan ini bagi sebagian orang Kristen, ini gak nyaman. Bagi setiap dari kita yang kemudian masuk ke dalamnya menjadi orang-orang yang bisa jadi mundur. Kenapa? Karena iman yang jenis ini menanggalkan semua kemanusiawian kita. Hingga kita mencapai keserupaan dengan Kristus. Terutama kemanusiawian yang keduniawian. Bapak Ibu sekalian. Maka yuk kita rekam ini baik-baik di dalam hati kita. Roma 14:23 bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Yuk kita lakukan semuanya dengan iman. Iman yang pernah diajarkan oleh Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Yang kita pernah ingat ketika kita dari sekolah minggu sekalipun. Menjadi satu iman dalam diri kita. Ya. Nah, semakin besar takaran iman kita, semakin banyak hal yang dijanjikan Allah itu yang kita bisa peroleh. Iman pun mempunyai ukuran. Ada yang negatif, ada yang sekedar ada iman, dan ada iman yang besar. Dan kemudian ada lagi iman yang sangat mengherankan Tuhan. Dan bahkan iman yang mengherankan Tuhan. Kok aneh ya? Ada yang mengherankan Tuhan. Mengapa ada iman yang mengherankan Tuhan? Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, apakah terfikir kalimat ini membuat kita menjadi aneh sendiri? Tuhan bisa aneh kepada seseorang yang punya iman sebesar itu. Mengapa? Kita lihat ayatnya ya. Dalam Matius 8:25 ini iman yang seperti apa? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus mengharik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah ini murid-muridnya yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke perahu dan kemudian ada angin sakal, ya. Dan kemudian murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus melihat bahwa Tuhan Yesus tidur. Mereka menegur Yesus. Mengapa guru? Lihat kita akan binasa. Kemudian Yesus bilang, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mempunyai pandangan bahwa Tuhan akan menjatuhkan kita. Tuhan akan memporak-porandakan kita. Bila kita masih punya pikiran begitu, yakinlah yang diporak-porandakan, yang dipreteli oleh Tuhan adalah hal-hal yang membuat kita menjadi terbatas dengan Tuhan. Ia sedang mempreteli kita, ketidakpercayaan kita, kekhawatiran kita, secara umum kemanusiawian kita, agar kita sepenuhnya menjadi anak-anak Allah. Agar kita mudah percaya, agar kita mudah dituntun selanjutnya oleh Tuhan. Matius 15:28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu sekalian, seorang ibu datang kepada Tuhan Yesus mengharapkan anaknya yang di rumah sembuh. Dan kemudian
itu bertanya jawab dengan Tuhan. Kalau nggak salah begitu ya. Kita lihat betul nggak ayatnya. Matius 15 ayat 28. Ya, ini perempuan dari Sirovenesia yang datang kepada Tuhan, ya dari Kanaan, yang datang kepada Tuhan karena perempuan ini anaknya pendarahan. Anaknya perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, sementara Yesus itu ngomong sama perempuan ini, aku datang untuk orang-orang Israel saja. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, berkali-kali perempuan ini terus kemudian ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan itu seringkali bukannya menguji sih, tapi melihat respon seseorang itu bagaimana ketika Tuhan sedang menaruh dia ke tingkat yang paling rendah. Menaruh ke tingkat yang paling rendah sekali lagi bukan untuk menjatuhkan dan kemudian menginjak-injak hingga nggak bisa bangkit lagi, nggak. Untuk mengerti apa itu kerendahan hatian. Bagaimana kita butuh Tuhan sepenuhnya. Dan kemudian Tuhan bilangnya tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan perempuan itu bilang, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi perempuan Kanaan ini betul-betul mengerti. Hal sedikit saja, hal yang paling sederhana saja yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu sanggup untuk membuat dampak yang luar biasa. Karena itu, bagi ibu seorang Kanaan yang memang bukan seorang pengikut Tuhan, tapi betul-betul mengetahui siapa Tuhan, apa yang sedang diajarkan Tuhan dan mengetahui otoritas Tuhan Yesus, perempuan ini tahu loh. Sedangkan banyak orang Yahudi belum tahu siapa Yesus. Mereka berpikir ya seorang pengajar Israel saja, seorang rabi, seorang guru. Seperti mereka kebanyakan. Nah, perempuan Kanaan ini tahu. Makanya Tuhan bilang bahwa imannya besar. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bagaimana mempunyai iman besar seperti ini. Ini saatnya kita belajar. Ini saatnya kita bertumbuh dengan iman sebesar ini. Dengan iman yang gampang percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Gak rugi kok percaya sama Tuhan. Dengan segala macam keterbatasan. Dengan cara, ini gimana caranya, bagaimana Tuhan? Caranya gimana? Kita mungkin berpikir caranya. Metodenya. Tapi sekedar percaya saja cukup. Dan benar terjadi Bapak Ibu sekalian. Seketika itu saja bahkan Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah perempuan ini. Anaknya seketika sembuh di rumah yang sana. Pada saat yang sama di tempat yang berbeda, anak perempuan ini sembuh. Jadi itu iman yang betul-betul mengerjakan hal yang luar biasa ya. Pak, jadi mungkinkah bisa terjadi kalau dengan kepercayaan kita bisa menyelamatkan orang lain dari sakit penyakit? Bisa. Bisa, asal Tuhan yang bicara kepada kita. Di hari kita percaya kepada Tuhan, di hari kita betul-betul memegang perkataan Tuhan itu, ada mujizat yang melawat orang yang percaya. Sepercaya apa? Sepercaya dia sama omongan Tuhan. Jadi kita buka hati sepercaya mungkin sama Tuhan. Seperti itu. Apapun saja. Dan jadi. Itu iman yang besar. Iman yang polos, nggak gampang takut, nggak gampang berpikir macam-macam, tapi percaya sama Tuhan, gitu ya. Belajarlah Bapak Ibu sekalian, mumpung masih belajar, sama-sama belajar. Kita praktikin sama-sama. Apa saja yang dipercayai kita dari Tuhan.
pasti Tuhan mengerjakannya. Ya. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini kalau nggak salah bicara kepada perwira Kapernaum. Karena bagi perwira Kapernaum ini yang adalah seorang komandan, seorang tentara, dia mengetahui persis bagaimana Tuhan Yesus berpunya otoritas. Jadi penyakit-penyakit itu bisa keluar oleh karena perintah Yesus. Lalu dia ngomongin soal bagaimana dia seorang komandan yang di bawahnya ada hamba-hambanya yang pasti nurutin dia. Ketika dia bilang, ayo maju serbu gitu maju. Ayo mundur, nurut. Nah dia mengerti ini. Maka dia praktekkan itu pada Tuhan Yesus. Tuhan cukup katakan sepatah kata saja, maka hamba itu sembuh. Asal kita ngerti, Bapak Ibu sekalian, iman yang besar ini gampang percaya saja, maka jadi sembuh. Dalam beberapa kasus Bapak Ibu sekalian, kalau kita terpaksa menggunakan media ini untuk mendoakan orang sakit, betul-betul gunakan media telepon, WhatsApp call, Facebook Messenger ini untuk mendoakan orang-orang sakit. Saya mau katakan, bagi pendoa-pendoa yang mendoakan orang sakit, enggak harus datangnya dari pendoa syafaat, enggak harus datangnya sebagai seorang hamba Tuhan yang banyak mengajar dulu, yang punya banyak ayat dulu. Enggak, lebih banyak percaya sama Tuhan dan mengaplikasikannya bagi orang lain. Mengapa? Kita butuh belajar. Kita butuh bagaimana mempraktikkan iman yang besar ini. Kita mungkin berpikir iman kita nggak seberapa, ya memang. Tapi percaya kepada Tuhan itu iman yang besar. Nempel kepada Tuhan itu iman yang besar. Maka kita mesti percaya. Minimal kita mesti praktek. Kesembuhan atau adanya reaksi dari apa yang kita doakan itu hal yang kesekian. Yang penting kita praktek dulu. Dasarnya percaya kepada Tuhan, ya. Nah, tapi kemudian sekarang kita melanjutkan kembali bagaimana kita bertumbuh di dalam iman. Yang kita tuju adalah iman yang sempurna. Nah, ini kita masuk ke dalam tahapan iman, ya. Tetapi bagaimana itu dapat terjadi? Harus ada pendengaran akan firman Tuhan atau rema. Lalu melangkah dengan iman, dan kemudian tindakan iman itu menyempurnakan iman. Di lain pihak, Allah juga dengan kekuatannya akan menyempurnakan pekerjaan iman itu. Dalam hal ini, doa orang lain dapat mempengaruhi pergerakan kuasa Allah. Nah, ini dia yang saya maksudkan tadi, ya. Jadi, melangkahlah dengan iman. Apapun itu. Pak, beri saya ayat, Pak. Kepada murid-muridnya Tuhan berikan kepada mereka kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, untuk menahan musuh, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan mereka praktek semuanya. Ya, tapi kan mereka murid-murid Tuhan, Pak. Iya, murid-murid Tuhan yang asalnya seorang nelayan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, background mereka tuh bukan seorang terpelajar, tapi mereka nelayan. Mereka nelayan yang mereka sehari-hari bertemu dengan Tuhan, ngikutin Tuhan, dan kemudian mereka masih praktek. Mengapa? Karena ladang sudah mulai menguning, kata Tuhan Yesus. Dan kemudian berdoalah kepada Tuhan yang punya pekerja-pekerja agar mereka menuai hasil yang menguning itu. Nah, sebetulnya Yesus mempraktekkan itu kepada murid-muridnya agar dia bisa melihat murid-muridnya bertumbuh dalam iman. Dan ternyata benar, mereka bertumbuh dalam iman. Tujuan Yesus itu begitu. Mengapa? Sorga, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus mengikuti dari belakang setiap tindakan iman yang kita kerjakan. Betul, ya? Kerajaan Allah mengikuti kita dari belakang dari tindakan iman yang kita kerjakan. Pada tahap tertentu, itu diperbolehkan. Jadi itu sebabnya maka Bapak Ibu sekalian silakan sebanyak mungkin praktek. Mumpung masih belajar. Praktekin. Ya.
Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Cairkanlah orang kusta, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan. Dan murid-muridnya lakukan itu dan terjadi. Guru, wah, setan-setan takluk demi namamu. Guru, gitu ya. Semua betul-betul terjadi atas ucapanmu. Mengapa? Murid-murid bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu karenanya iman menjadi sempurna. Iman berasal dari ucapan Tuhan. Ucapan Tuhan yang kita rekam di hati kita. Kita perbuat dan kita berbuat berlandaskan firman yang kita terima dari Tuhan itu akan jadi. Iman kita ditopang oleh firman-Nya Tuhan. Apapun saja pasti jadi. Bapak Ibu sekalian mengerti ya? Nah, 2 Tesalonika 1 ayat 11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kerajaan Allah menopang seseorang karena ia mau praktek iman. Sekarang saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang mau praktek iman. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau praktek iman bersama-sama dengan Tuhan. Kerajaan Allah menopang Bapak Ibu sekalian dan kerajaan Allah ada di belakang Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakannya dengan berhasil. Barang siapa yang mau praktik iman, mari berdoa bersama-sama dengan saya pada malam hari ini. Yes, Tuhan Yesus, anak-anak Allah pada saat ini ingin mendengar Engkau bicara di hati kami masing-masing. Siapa saja yang mau praktek iman, biarlah anak-anakmu ini mendekat kepadamu dan mendengar Kau bicara. Apa yang sedang Kau bicarakan, apa yang sedang Kau taruh di hati mereka, biarlah mereka mengetahuinya malam hari ini. Siapapun saja, apapun saja perkataanmu, silakan Tuhan Kau taruh buat mereka mendengarnya, buat mereka mengertinya, buat mereka melaksanakannya. Dan kami mau praktek firman, kami mau praktek iman. Kerajaan Allah menopang kami, firman-Mu menopang kami, dan firman-Mu itulah yang membuatnya berhasil. Roh Kudus, urapi kami untuk kami mengerjakannya dengan sempurna. Karena firman itu sendiri mengerjakannya dan yang menyempurnakannya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Semudah itu Bapak Ibu sekalian, ya, perhatikannya. Apapun saja yang diucapkan Tuhan tadi di hati kita, laksanakan. Ya. Dan di dalam ketika kita berdoa tadi, ada Bapak Ibu sekalian yang betul-betul mengalami gerakan sebagai murid Kristus. Yang betul-betul mentahirkan orang kusta, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan kemudian hal-hal yang lain yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya. Terima itu, lakukan itu, kerajaan Allah menopang Bapak Ibu sekalian dan jangan takut, praktek saja. Ya, oke. Lalu bagaimana dengan iman biji sesawi? Bukankah iman itu kecil? Iman biji sesawi itu kecil dibanding iman yang besar. Ya, baik, kita akan belajar kepada yang kedua dari tahapan iman. Iman yang sebesar biji sesawi. Namun tiba saatnya murid-murid menyadari betapa lemah iman mereka, yakni ketika mereka diminta mengampuni seseorang 7 kali dalam sehari. Mereka meminta tambahan iman. Aneh ya, Bapak sekalian, mungkin kita juga ngalaminnya. Untuk mengampuni orang, untuk memberkati orang, untuk melupakan kesalahan orang, kita perlu tambahan iman. Nah, murid-murid pun mengalami ini juga. Tetapi Tuhan menjawab, nampaknya di luar konteks. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Soal pengampunan, soal mengampuni dijawab dengan Tuhan dengan iman sebesar biji sesawi. Kok nyambungnya gimana tuh Pak? Nah, kita lihat. Ini ayatnya. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia
Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi ternyata apakah betul Pak? Nyambung. Kita lihat Markus 11 ayat 23, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi sebetulnya Tuhan sedang ngajarin apa? Apakah Tuhan ingin membuat kita mengerti atau menangkap iman yang besar? Atau kita sekarang harusnya menangkap iman yang kecil sebesar biji sesawi saja? Nah, untuk kita mengerti akan hal ini yang kita tadi bicarakan tentang untuk memperoleh hal-hal yang besar diperlukan iman yang besar pula. Oke. Nah, Tuhan membukakan kepada kita bahwa iman yang terbesar itu iman yang paling besar, bukan iman yang kita punya. Sekalipun kita beroleh iman sebesar-besar itu, sebesar-besar mungkin, silakan saja. Tapi iman yang terbesar itu adalah milik si pembuat atau pengarang iman itu sendiri, yakni Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 itu dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Itu bahasa aslinya ternyata Yesus adalah pengarang dan penyelesai iman kita, yang kemudian membuat iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dan sebetulnya harusnya berbunyi begini, Yesus adalah pengarang dan yang menggenapi semua hal iman kita. Dan siapa yang membawa iman itu sampai kesempurnaan? Bukan kita dengan upaya kita. Mungkin kita perlu iman yang besar, cuman jangan terjebak kepada iman yang besar, kemudian ingin perbesar, terus ingin tambah besar, terus ingin tambah besar terus. Karena kemudian kita mesti belajar bagaimana ngikutin Tuhan dengan iman sebesar biji sesawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil dengan iman sebesar biji sesawi. Ya. Ini di ayatnya 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, iman yang besar tuh. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, berawal dari iman yang besar tuh. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, itu butuh iman yang besar ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi dari tahapan iman yang besar itu, kemudian kita punya iman yang sebesar itu untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pada satu tingkat untuk mencapai kesempurnaan dan kematangan bersama-sama dengan Tuhan, kita mesti merelakan iman yang besar itu diganti dengan iman sebesar biji sesawi. Dan di dalam iman sebesar biji sawi itu, asal punya kasih kepada Tuhan saja, itu sudah cukup. Siapa yang mampu memiliki iman yang sempurna? Tak satu manusia pun, kecuali Yesus. Karena itu, ia mau semua orang percaya kepadanya, dibuang kemanusiaannya, agar Yesus dapat mengambil oper kedudukan orang itu. Kemudian ia yang menjelma sepenuhnya dalam diri orang itu. Ngomongin siapa dia, bukan ngomongin tentang Tuhan Yesus ya,
ngomongin siapa dia, apa maunya, bagaimana ia bekerja, bagaimana ia berfirman, bagaimana ia berpikir, bagaimana ia mengucapkan pengajaran dalam diri orang itu. Dengan kerelaan menyangkal diri dan dengan iman meminta Roh Kudus membuang keluar si manusia lama, hati lama, tabiat lama, karakter lama. Yesus yang ada dalam diri kita mempunyai peluang maksimal untuk memimpin roh kita, mengangkat, meningkatkan, menjadi sama seperti dia. Ngeblend, manunggal bersama-sama dengan Yesus. Selanjutnya tak perlu iman besar-besar lagi, sebaliknya iman sebiji sesawi saja sudah cukup. Itu adalah iman, artinya untuk sekedar mau menurut apa saja yang dikatakannya kepada kita. Kalau ia yang suruh kita pindahkan gunung, lalu kita percaya dan mampu dan kemudian menurut, maka gunung itu pasti pindah tempat. Karena yang punya mau tak lain adalah dia sendiri. Nah, perhatikan sekarang apa yang tadi dimaksud dengan pengampunan dan biji sesawi. Lihat ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah dan memajak tanah atau mengembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Ya, itu Tuhan tuh pengennya gitu. Sampai selesai aku makan dan minum, sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Enggak kan? Enggak ya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu hamba-hamba yang tidak berguna. Hamba-hamba yang tidak berguna dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Inggrisnya, unprofitable servant. Bisa dikatakan hamba-hamba Tuhan yang tidak cari untung. Jadi betul-betul mutlak mengikuti kerendahan hatian, ketulusan, ngikutin Tuhan. Dan ini penjelasan Tuhan Yesus tentang apa arti iman biji sawi itu, yakni bahwa kita sebagai hambanya tinggal menurut apa saja yang ia katakan, nurut saja apa yang ia katakan. Jangan berbantah bila ia suruh kita melakukan ini dan itu dalam kondisi apapun. Dan tak berhak menuntut ucapan terima kasih dari dia sekalipun. Sebaliknya harus berpikir dan berkata, kami hanya hamba tak berguna yang hanya melakukan sesuatu kalau disuruh dia saja. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan berdasarkan ketulusan, berdasarkan mengasihi Tuhan, berdasarkan cinta Tuhan. Kalau ada orang-orang yang tidak menghormati pekerjaan-pekerjaan kita atau tidak menghargai, jangan marah, jangan luka karena hal-hal itu. Atau mengkritik, atau segala macam, diomongin macam-macam, atau difitnah bahkan. Jangan kita terluka oleh karena omongan-omongan mereka. Kalau kita terluka, kalau kita bereaksi, kalau kita kemudian merespon negatif, kita ikut terpancing, terprovokasi untuk hal-hal yang gak penting, gak perlu. Itu artinya kita gak tulus. Itu artinya kita punya motivasi untuk ikut Tuhan. Untuk apa motivasinya? Kalau kita ingin cari-cari hal-hal keduniawian, atau kita ingin cari pendukung, penurut kita, atau apapun itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tulus itu untuk ikut Tuhan, dampak apapun yang kita terima dari orang lain gak jadi hal yang melukakan hati kita. Kalau kita tulus kepada Tuhan, karena yang terbaik yang kita lakukan adalah apa? Kita bilang sama Tuhan, kami ini hanya hamba yang tak berguna, yang hanya melakukan sesuatu kalau disuruh sama Tuhan saja. Jadi untuk kepentingan Tuhan dan untuk hal-hal membangun tubuh Kristus, kita tuh
hamba-hamba yang tak berguna dan hamba-hamba yang tidak cari untung. Apa saja yang kita bisa kerjakan? Kerjakanlah setulus mungkin. Dan melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian terberkati oleh acara ini. Nah, besok di jam yang sama Bapak Ibu sekalian jam 7 mungkin ya akan mulai ya. Kita akan melanjutkan sesi ini dengan jelas bagaimana kita bisa menyelesaikan 2 tahapan iman ini. Dan saya mau agar Bapak Ibu sekalian untuk mengalami praktek sebanyak mungkin. Mungkin mulai dari sekarang jam 19.00 mulai kalau ada waktu berdoa mengatakan dengan iman seperti apa yang kita doakan tadi. Dan Bapak Ibu sekalian praktek sebanyak mungkin apa yang bisa dipraktekkan. Dan kerajaan Allah membuat kita ikut-ikutan praktek. Kita didukung kerajaan Allah sampai tingkat tertentu kita akan belajar tentang bagaimana iman itu tumbuh. Bukan yang besar-besar lagi, tapi iman sebesar biji sesawi. Tapi hari ini dan besok silahkan Bapak Ibu sekalian belajar praktek iman, menumbuhkan satu kebenaran di dalam hati kita. Oh, ini iman yang besar seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir acara. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan lewat Facebook Messenger saya, Doni Yunus, atau ada yang belum nge-add Facebook saya Doni Yunus, silahkan add Doni Yunus, dan kemudian mari kita berteman di Facebook bersama-sama. Kiranya adalah pemuridan ini memberkati Bapak Ibu sekalian, dan silahkan sharekan kembali acara ini bila memberkati, dan biarlah keluarga Bapak Ibu sekalian serta teman-teman, sahabat, rekan-rekan, dan orang-orang yang dikasih Bapak Ibu sekalian diberkati oleh acara ini. Mari kita berdoa. Kami kasih Tuhan Yesus akan setiap hal yang Kau ajarkan bagi kami. Membangun kami dalam iman yang telah Kau kerjakan, iman yang telah Kau buat, iman yang telah Kau pimpin. Pimpin kami dalam iman ini. Dan Tuhan, kami mau praktek sebagaimana apa yang telah kami doakan. Praktek itu sekarang membawa kami kepada melangkah dan perbuatan-perbuatan iman kami menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya sepanjang hari besok. Dan kami mau belajar lebih lanjut lagi di esok hari buat kami mengerti semuanya. Pimpin kami dalam praktek ini agar kami tidak lepas kendali, tapi kami dibangun dengan hati yang damai sejahtera oleh-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dan Bapak, Engkau limpahkan kebijaksanaan hikmat-Mu bagi kami semua yang hadir. Berkati mereka semua, berkati pekerjaan, pelayanan, berkati anak-anak, orang-orang yang mereka kasih, keluarga besar mereka, berkati melimpah dengan segala kebaikan dan kemurahan. Semoga kembali besok Bapak, kami mau belajar lagi dari-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.